Oke, halo. Suara saya kedengeran nggak? Halo. Dengar, dengar. Oke, karena udah 10 menit menunggu, mari kita mulai. Di bab satu ini, ya, slide-nya udah kelihatan belum? Sudah, sudah. Udah. Oke, kalau gitu kita mulai di bab satu. Jadi di bab satu ini, kita akan belajar yang namanya konsonan kelas menengah. Nah, jadi konsonan kelas menengah ini ada 9 huruf. Jadi ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9. Jadi dari total 44 konsonan, kita hari ini tidak belajar semuanya. Jadi kita cicil dari 9, terus 11, habis 11 ke 24. Jadi kita cicil 9 dulu. Jadi yang konsonan kelas menengah ini ada apa aja? Yang pertama yaitu ada kokai. Kokai. Jadi kokai ini huruf apa sih sebenarnya kokai ini? Jadi kokai ini adalah huruf K. Jadi sama seperti K dalam bahasa Indonesia, kokai ini dibaca K, bukan dibaca G. Jadi ada di buku itu tulisannya pakai G, tapi sebenarnya itu bacanya K. Jadi misal ko serak A ini dibaca K. Jadi ini adalah serak A. Nanti kita akan belajar setelah kita membahas si 9 huruf ini. Kokai serak A, K. Terus yang bawah, kokai serak I, Ki. Jadi itu adalah huruf K. Terus gimana sih nulis kokai ini? Jadi nulisnya dari titik sini, kita naik, terus bikin mulut, lalu ke atas, turun sampai sini. Oke, jadi diperhatikan baik-baik karena nanti kalian akan praktek menulis di buku tulis. Jadi itu cara menulis huruf kokai. Setelah kokai ada cocan. Cocan. Jadi cocan di sini tulisannya pakai J, tetapi itu bacanya C. Cocan. Cocan. Cocan ini eh, sama seperti kokai tadi, dia kayak gini. Penulisannya misal ca. Jadi cocan seraa, ca. Ini seraa seperti yang tadi. Cocan seraa ca. Terus kalau cocan serai ci. Nah, kayak gitu. Itu huruf cocan. Terus nulisnya gimana? Nulisnya setiap huruf Thailand yang ada lingkarannya diawali dengan lingkaran dulu. Jadi nulisnya dari sini. Kita bikin lingkaran, terus turun, bikin lancip, naik, terus bikin payungnya yang di atas. Tuh gimana cara nulis cocan. Oke, setelah cocan ada doceda. Doceda. Jadi doceda ini bacanya huruf D. Do. Nanti ada dodek juga tapi nanti aja. Doceda jadi it's waiting for. Oke. Oke, jadi doceda ini nulisnya dia ada ekornya di bawah ini. Di sini ada ekor ini. Jadi dia lebih ke bawah ekornya. Jadi jangan ekornya di atas sini. Kita harus nulis ekornya ini menjuntai ke bawah. Gimana nulis doceda? Kita awali dari lingkaran dulu, terus naik, bikin mulut seperti kokai, terus turun ke bawah, terus bikin ekornya yang kayak ikan. Nah, itu cara bikin doceda. Doceda. Ini namanya huruf doceda. Doceda seraa da. Doceda serai di. Begitu. Itu doceda. Soalnya itu
kembarannya dari do ceda yaitu to petak. To petak. Sama kayak do ceda tapi dia ada gelombang di sini sebelum bentuk ikan di sini. Jadi cara menulis to petak, to petak ini bunyinya adalah huruf T. Kayak huruf T biasa gitu. To. Cara nulisnya dari lingkaran dulu. Kita buat lingkaran. Terus naik. Terus bikin mulut kayak kokai. Turun menjuntai ekornya kayak do ceda. Tetapi dia ada gelombang pertama. Gelombang baru kita bikin ikan. Oke. Jadi itu cara bikin to petak. To petak sera a, ta. To petak sera i, ti. Kayak gitu. Terus next. Dodek. Dodek ini gambarnya masih salah. Jadi dodek ini seperti ini. Nih, dodek. Jadi dodek cara bikinnya dari lingkaran dulu, lingkarannya ini terus turun, terus naik, turun lagi. Itu cara bikin dodek. Jangan sampai kebalik. Jangan sampai kebalik sama huruf ini. Oke, jangan sampai kebalik. Jadi ini dodek, kalau ini huruf yang lain. Jadi ini salah. Yang benar adalah ini. Jadi kepalanya menghadap ke atas. Kalau ini kan menghadap ke bawah. Kalau dodek kepalanya menghadap ke atas. Oke, itu bedanya dodek sama huruf lain. Dodek. Dodek itu sama seperti do ceda, tetapi dodek ini lebih umum digunakan daripada do ceda. Jadi kalau kalian menulis nama yang ada D-nya atau menulis latihan yang ada D-nya, kalian lebih baik menggunakan dodek yang ini daripada memakai do ceda. Karena do ceda ini kurang lazim digunakan. Dodek. Dodek sera a, da. Dodek sera i, di. Jadi seperti itu. Itu cara menulis dan apa itu huruf dodek. Setelah dodek ada kembarannya dodek yaitu totau. Totau. Gimana nulis totau? Sama seperti huruf-huruf yang lain yang diawali dengan lingkaran. Kita bikin lingkaran dulu. Habis itu turun, naik, bikin gelombang. Terus turun lagi. Jadi seperti itu cara membuat totau. Setelah cara membuatnya, ini ada contoh. Totau sera a, ta. Totau sera i, ti. Jadi seperti itu cara mengija. Totau. Jadi totau ini sama seperti to petak. Tapi totau lebih sering digunakan. Jadi seperti tadi, jika kalian menemukan huruf T pada latihan, kalian lebih baik menggunakan totau daripada menggunakan to petak. Oke. Jadi sama-sama dibaca T, tapi totau ini lebih lazim. Baik, setelah totau adalah bo bai mai. Bo bai mai. Bo bai mai ini dibaca B. B, kayak kita ngomong B biasa, huruf B. Huruf B, 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 B. Jadi kita bikin lingkaran dulu. Baik, itu. Bikin lingkaran, turun, terus ini harus 90 derajat. Ini, jadi harus bikin sudut siku-siku. Terus sudut siku-siku lagi, naik ke atas. Itu cara bikin bo bai mai. Ini. Oke. Terus bo bai mai, sera a, ba. Bo bai mai, sera i, bi. Jadi bo bai mai itu adalah huruf B. Oke, setelah bo bai mai adalah popla. Popla sama seperti bo bai mai. Sama seperti bo bai mai, tetapi ekornya lebih tinggi ke atas. Jadi ada ekornya ke atas. Kita bikin lingkaran dulu. Terus turun, bikin sudut 90 ke kanan. Terus naik, tinggi. Jadi tinggi, lebih tinggi dari kepalanya. Kan kalau bo bai mai, ekornya sama kepalanya sama tinggi. Tapi kalau popla ini
ekornya lebih tinggi daripada kepalanya. Jadi kalian nanti kalau nulis di buku harus lebih tinggi, biar bisa bedain mana bobaimai, mana popla. Popla, popla seraa, pa, popla serai, pi, popla. Oke, yang terakhir yaitu oang. Jadi ini adalah huruf istimewa banget. Jadi oang. Oang ini kenapa istimewa? Karena oang ini tidak punya bunyi yang berdiri sendiri. Jadi oang ini bisa berbunyi jika diberi vokal. Oang seraa dibaca a. Jadi tetap a. Oang serai dibaca i. Dia sama seperti huruf alif jika kalian pernah belajar bahasa Arab. Jadi oang ini jika dikasih vokal dia akan bisa berbunyi. Gitu. Oang seraa dibaca a. Jadi si vokal ini tidak berubah bentuk. Terus gimana nulis oang? Oke, jadi kita mulai dari lingkaran dulu. Habis itu turun. Ini tidak 90 derajat, tidak apa-apa. Ke kanan, naik, bikin payungnya. Oke, jadi itu cara menulis huruf oang. Oke, sebelum ke 7 vokal panjang utama, ada yang mau ditanyain? Halo? Oke. Oke, kalau lanjut, mari kita belajar 7 vokal panjang utama. Jadi ini adalah vokal-vokal panjang. Ada 7 yang kita pelajari pertama. 7 apa aja? Yang pertama yaitu ada seraa. Seraa. Jadi seraa ini dibaca A panjang. A. A. Jadi bukan A. Kalau A itu A pendek. Tapi kalau ini dibaca A panjang. A. Misal ini. Ada Ka. Ada ca, da, ta, ba, pa, a. Oke, itu seraa, dibaca A panjang. Jadi dia terletak di kanan konsonan. Kita nulis konsonan dulu di sini. Habis itu kita bikin seraa dari kiri dulu, baru turun ke bawah. Itu cara bikin seraa. Setelah seraa ada serai. Serai, i panjang, dibaca i panjang, serai. Misal ada ki, ada ci, di, ti, bi, ti, i. Jadi i panjang. Dia terletak di atas konsonan. Jadi misal ini adalah konsonan, lalu dia terletak di atas. Jadi nulisnya dari sini ke kiri, naik, turun ke atas. Oke, jadi seperti itu. Oke, habis serai adalah serau. Jadi serau. Kalau serai atas konsonan, serau ada di bawah konsonan. Jadi bentuknya seperti bobaimai. Bikin lingkaran, kanan, naik. Serau. Misal, kokai serau. Ku, cu, du, tu, bu, pu, u. Itu serau. Setelah serau adalah serae. Serae. Serae ini terletak di kiri konsonan. Jadi dia ditulis terlebih dahulu sebelum kita menulis konsonannya. Ini diisi konsonan. Misal ke. Jadi kita tulis serae dulu baru kita tulis kokai. Ke, C, D, T, B, P, E. Oke, kayak gitu. Serae. Selanjutnya yaitu serao. O, jadi bukan O, tapi O. O panjang, serao. Jadi serao ini dia terletak di kiri konsonan, sama kayak
sara E. Jadi ini konsonannya, dia letaknya di bagian kiri sini. Sara O. Misal, ko, co, do, to, bo, po, o. Oke, jadi itu sara O. Panjang. Setelah itu adalah sara ai. Sara ai, nama lengkapnya sara ai mai malai. Nanti ada dua jenis sara ai mai malai dan sara ai mai muan. Tapi ini adalah sara ai mai malai. Jadi sara ai ini dibaca ai, terletak di kiri konsonan. Jadi ini adalah konsonan, penulisan sara ai ini ada di kiri. Misalnya adalah kai. Kita tulis sara ai lebih panjang dari konsonannya, baru kita tulis konsonan. Kokai. Jadi kai, cai, dai, tai, bai, pai, ai. Itu adalah sara ai. Terus yang terakhir adalah sara au. Sara au. Sara au ini ada di kiri dan di kanan. Jadi dia mendampingi gitu. Mendampingi si konsonan. Pertama kita menulis sara E dulu, habis itu tulis konsonan, baru kita tulis sara A. Oke. Misal kau. Kau pakai konsonan kokai. Kokai sara au. Jadi kokainya diletakkan di tengah sini. Kau. Sama seperti kau, cau juga gitu. Cang ada di tengah. Cau, dau, tau, bau, pau, au. Oke, jadi itu adalah 7 vokal panjang utama yang akan kita pelajari di bab ini. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita ke 4 tanda nada. Tawanayuk. Jadi tanda nada itu disebut dengan wanayuk. Ada 4. Pertama yaitu my egg. My egg. Seperti angka 1 di atas ini. My egg. Terus berikutnya adalah my toe. Seperti angka 2. My toe. Jadi bikinnya dari lingkaran dulu, baru bikin ekor. My toe. Yang ketiga yaitu my tree. My tree. Jadi sama seperti my toe yang bikin lingkaran dulu. Habis itu bikin ekornya. My tree. Terus selanjutnya itu my catawa. My catawa ini seperti tanda plus. My catawa. Jadi satunya ya. Jadi kalau my toe itu kayak gini. Terus oke. Terus my tree itu ini. Oke, itu my toe dan my tree. Oke, kita next ke menentukan nada dengan aturan tanda nada. Jadi, apabila ada konsonan kelas menengah, jadi kelas menengah yang 9 tadi, bertemu dengan tanda nada, ini ada 4. Yang pertama itu bertemu dengan my egg, maka nada yang muncul adalah nada rendah. Nada rendah. Terus kalau my toe, muncul adalah nada turun. My tree adalah nada tinggi. Dan my cetawa adalah nada naik. Oke, contohnya gimana? Yang pertama adalah my egg pada konsonan kelas menengah. Akan bernada rendah. Kokai, my egg, sara A. Dibaca ka, rendah, ka. Bukan ka atau ka, tapi bacanya ka. Terus kokai,
serai, maiek. Dibaca ki. Ki. Rendah. Ki. Ki. Oh, sebentar. Kalian coba satu-satu baca ini, dua ini. Halo, dengar nggak? Dengar. Oke, silakan coba. Siapa aja deh coba. Siapa ya? Coba Kak Ijra Saputra coba baca ini, dua ini. Kaki. Ka, ka, ka. Ki-nya sudah Ka. benar, K-nya kurang. Coba lagi yang K. Ka. Oke, sekarang Kak Amirah coba. Ki. Oke, jadi sama seperti Kak Ijrah tadi, K-nya kurang. Jadi K, K, K. Dibuang semua nafasnya. K, Ka. Ki, K, Ki. Coba Kak Amirah lagi coba. Ki. Oke deh, oke. Oke, selanjutnya Kak Firdaus. Halo. Halo. Oke, coba yang ini. Ka. Oke. Ka. Oke, udah Ki. benar. Oke, sip, udah benar. Oke, teman-teman gen lain mau nyoba juga? Mic approve. Oke, oke. Kalau gitu kita ke aturan selanjutnya, yaitu abis my ek adalah maito. Maito pada konsonan kelas menengah. Kalau maito muncul pada konsonan kelas menengah, itu akan memunculkan nada turun. Kokai, maito. Secara A dibaca ka. Ka, turun. Dari bawah, ka. Ka, bisa bedain kan? Ka, bukan ka. Atau ka, bukan. Jadi, ka. Kokai, serai, maito. Ki. Ka. Ki. Oke, coba satu-satu lagi. Kak Amirah. Ki. Oke, udah bener. Coba Kak Firdaus. Ka. Ki. Oke, udah. Sekarang Kak Hijrah, coba. Ka. Ki. Oke, udah bener semua. Jadi ini sepertinya lebih gampang ya daripada yang rendah tadi. Oke, kalau gitu next ke aturan selanjutnya yaitu maitri pada konsonan kelas menengah. Jadi kalau ada maitri pada konsonan kelas menengah, itu nanti akan memunculkan nada tinggi. Kokai, maitri, secara A dibaca ka, 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 jadi tinggi. Ka, ka, kokai, secara I, maitri, dibaca ki, ki, ka, ki, ka, ki. Oke, bisa ya. Oke, sekarang coba Kak Hijrah. Ka. Ki. Oke, Ki. ka, ki. Oke, sudah benar. Sekarang Kak Amirah. Ki. Oke, udah bagus. Sekarang terakhir Kak Firdaus, coba. Ka. Ki. Terlalu dalam. Jadi jangan ka, itu nanti ada nada sendiri. Jadi ka, ki, gitu. Oke, coba. Ka. Ki. Oke deh. Oke, nggak apa-apa. Itu masih bisa ditoleran. Oke, siapa nih? Coba. Oh, Kak Rani, coba Kak.
Halo? Kok hilang suaranya? Ya udah, kita ke aturan berikutnya yaitu yang terakhir, Maicetawa. Pada konsonan kelas menengah akan muncul nada naik. Kokai, Maicetawa, Sara A dibaca ka, ka, kokai, Sara I, Maicetawa dibaca ki, ki. Oke, coba satu-satu sekarang Kak Amira. Ka. Ki. Oke, nice. Sekarang Kak Firdaus. Ka. Ki. Oke, sekarang Kak Ijrah. Halo. Ka. Ki. Oke, sepertinya sudah pintar semua. Jadi nanti kalian catat ini rumus-rumusnya soalnya itu bakal sering banget muncul. Oke, kita berlatih dulu. Sekarang mic-nya silakan dibuka semua. Kita berlatih. Oke, yang pertama. Oh ya, ini sebelumnya tolong kakak-kakak generasi lain jangan ikut bantu jawab dulu. Biarkan generasi 7 yang menjawab. Oke, yang soal pertama. Ini dibaca apa? Ciao. A, B, C, D, E, yang mana? C. Yang C. C. Yang C? Itu dibaca gimana? Ada nada high tone. I. Nada gimana Kak? Halo? I. I? Kok I? I emak. Apa ya? Oke deh. Sekarang coba lainnya. Yang E maksudnya yang E. Oh, yang E. A, B, C. Oh, Ya E. Yang A. Oke. Jawabannya yang E Oke. maksudnya. I emak. Oh, oke. Agak beda ya soalnya. Oke. Kalau kakak-kakak udah jawab yang A, sekarang Kak Ijrah jawabnya apa? I. I, E. Oke. Bahasa Inggris dia. Oke, A, bahasa B, Inggris. C, D, E. Oh, iya bahasa Inggris. Oke, itu bahasa Inggris. Iya. Oke, jadi jawabannya adalah I. Au. bentar. Jawabannya adalah benar. Kau karena apa? Karena di sini pakai Maitri. Maitri nadanya tinggi. Itu E. Jadi jawabannya adalah E. Yang E. Oke, kita next soal berikutnya. D. Yang Dai. D. Yang D. Dai. Dai. Oke, jadi jawabannya adalah dai. Dai. Nada rendah. Dai. Oke, next. Ini jawabannya yang mana? Rising. Rising yang A. Oke, lainnya Ki. ada pendapat lain? Oke. A. Nggak ada. Oke, jadi jawabannya adalah A. Oke, yang A. Jadi Ki ini rising. Benar. Rising. Oke, yang ini jawabannya I. Bola. B. oh, yang bola, yang B. Bola. Oke, terima kasih. Oke, jadi jawabannya menurut kalian B. Jadi yang benar adalah Pu. Oke, nice. Oke, ternyata sudah habis. Oke, sip. Aku.
Oke.